الرحمن الرحيم نستفتح الجلسة مثل ما له آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذين وعلى كل نية صالحة جامع شامل من الخير والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita lanjutkan pembahasan tafsir sampai pada surat Al-Quraisy ya, di mana surat ini termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. Kaitannya dengan keutamaan surat Al-Quraisy disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi dari Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ummu Hani ini adalah saudaranya Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tentang hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilalin ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada suku Quraisy ya, itu dengan 7 perkara ya, ada 7 hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada suku Quraisy ya. Kaitannya dengan hal yang semacam ini tidak lain pemberian karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia maka tidak ada yang bisa menghalangi ya. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel dari Yahudi maupun Nasrani yang merasa tidak mau ataupun enggan ketika kenabian itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suku Arab ya. Mereka terbiasa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya para nabi dan para rasul yang diutus dari bangsa mereka sendiri ya, dan itu memang banyak ya jumlahnya para nabi dan para rasul dari Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mau menghendaki keutamaan kepada suku Arab dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, maka itu menjadikan mereka hasad di dalam diri mereka dan akhirnya mengubah apa yang ada di dalam kitab Taurat maupun ada yang di dalam kitab Injil, padahal sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kitab-kitab tersebut dan memang disebutkan dari suku mana dan lain sebagainya, itu sudah disebutkan tanda-tandanya sebagaimana kita bahas bahwa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa mereka itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada suku Quraisy ini apa saja? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni minhum ya, bahwa keutamaan pertama, aku ini berasal dari kelompok mereka ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berasal dari suku Quraisy ya. Secara umum manusia itu dapat keutamaan. Secara umum manusia dapat keutamaan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenis manusia ya, tidak dari makhluk yang lainnya, sehingga manusia secara umum dapat keutamaan ini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan manusia dan kemudian diutus dari di antara mereka sendiri, maka itu sebagai satu keutamaan secara umum.
dan keutamaan secara khusus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy, sebagaimana Rasul menjelaskan di dalam hadisnya, fa ana khiyarun min khiyarin, ya, aku ini dari yang terbaik, kemudian dari yang terbaik dan dari yang terbaik. Jadi pilihan, dan tidak dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya tidak ada pernikahan yang paling baik kecuali pernikahan antara nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa tersebut. Ya. Wa anna nubuwata fihim, ya. Dan kemudian selain itu keutamaan yang lain bagi suku Quraisy adalah kenabian ada di antara mereka. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari suku Quraisy. Pertama kata Quraisy, ya, itu dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Fihr. Ya. Kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Fihr. Nah, Fihr ini kemudian dipanggil sebagai Quraisy sehingga bawahnya keturunannya adalah suku Quraisy. Ya. Kemudian wal hijabatu wasiqayatu fihim, keutamaan yang lain pada suku Quraisy adalah pekerjaan menerima tamu dan pemberian air minum, ya, yang ada di Mekah itu diserahkan kepada mereka. Jadi suku Quraisy mendapatkan keutamaan ini, bahwa yang menjamu tamu orang-orang yang pergi haji pada saat itu ke Mekah itu adalah suku Quraisy, dan kemudian yang memberikan minumnya itu adalah suku Quraisy dari air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu yang pertama mengeluarkan setelah hilang, pada saat itu pernah hilang, tidak muncul, ya, itu adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muttalib. Ya, kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib pada saat itu mendapatkan mimpi bahwa dia menemukan air Zam-Zam di satu tempat. Lalu kemudian beliau akhirnya berusaha untuk mencari, ya, tempat tersebut. Lalu kemudian bersama anaknya Al Harith, ya, punya anak cuma satu saja. Punya anak waktu itu cuma satu. Setelah kemudian menggali-gali, akhirnya menemukan air Zam-Zam. Nah, sebagaimana kita tahu siapa yang menemukan, dia yang memiliki, ya, dia yang memiliki. Akhirnya penguasaan daripada air Zam-Zam itu pemberiannya kepada Bani Abdul Muttalib, ya, jadi kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah kakek Rasulullah SAW kemudian bersumpah, kalau sekiranya dia punya anak sampai 10 laki-laki semuanya, maka salah satu di antaranya akan disembelih, ya. Karena pada saat itu dia hanya satu saja yang punya anak, cuma satu, sehingga yang menolong pada saat itu kan cuma sedikit, ya, hanya berdua saja saat itu. Lalu mengatakan kalau punya anak 10 laki-laki semuanya, maka dia akan sembelih satu. Dan kisahnya ternyata yang terpilih adalah ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dicegah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, mengatakan kepada Abdul Muttalib, kalau kamu melakukan suatu hal semacam ini nanti ditiru, ya, nanti ditiru oleh orang-orang selanjutnya. Dan itu pun yang terjadi ketika mereka menguburkan anak-anak perempuan, ya. Anak-anak perempuan itu tidak lain, pertama ada yang melakukan dari tokohnya, lalu kemudian ditiru oleh bawahnya. Akhirnya kemudian ditebus oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang menebus pada saat itu, bukan kakek Rasul sendiri yang menebus, sampai kemudian ditebus dengan 100 unta, ya. Dan itulah harga yang ditetapkan pula dalam syariat Islam, ya, bahwa pembunuhan terhadap satu orang, maka kalau kemudian dimaafkan pembayaran dendanya, kalau tidak dikisos, ya, kalau tidak dikisos maka pembayarannya sebesar 100 unta, semacam itu. Kemudian keutamaan yang lain apa? Wa annallaha nasarahum 'alal fil, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong mereka atas tentara gajah, ya, tentara gajah Abraha yang datang mau menghancurkan Ka'bah, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa burung ababil yang insyaallah akan kita jelaskan pada surat Al-Fil. Wa annahum abadullah azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghairum, bahwa mereka suku Quraisy ini pernah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala
selama 10 tahun dan tidak ada makhluk yang lain menyembah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu terjadi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi Allah Ismail dan selanjutnya mereka kan akhirnya mulai ada suku Arab pada saat itu Quraisy, kemudian atau setelah masa Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana pada saat itu memang tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain yang ada di Mekah ya, yang ada di Mekah pada saat itu, karena yang lain dalam keadaan ya musyrik, dalam keadaan kufar, Nasrani ataupun Yahudi semacam itu. Wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang terakhir yang diberikan oleh Allah adalah Allah turunkan surat yang bernama surat Al-Quraisy ya. Dari ayat Al-Qur'an, maka kemudian dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kemudian kita bahas kaitannya dengan kandungan surat Al-Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin. Ilaf itu artinya kebiasaan ya. Karena kebiasaan orang Quraisy, ilafihim rihlatasyy syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka itu apa? Perjalanan, melakukan perjalanan rihlatasyy syita' was-sayf. Perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka karena perjalanan inilah seharusnya mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah ini, hadzal bait ya. Sebutkan tentang makna kandungan dari surat ini, dari ayat ini adalah bahwa seharusnya orang-orang Quraisy itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala ini ya. Kenapa? Karena itu sebagai seharusnya ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mereka itu kan melakukan kebiasaan ya. Tidak lain kebiasaan itu yang mereka lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan apa? Kebiasaan melakukan 2 perjalanan. Perjalanan pertama ke Yaman ya, perjalanan ke Yaman itu di musim dingin ya. Mereka biasa mengambil barang dagangan berupa minyak wangi, rempah-rempah dan lain sebagainya, itu diambil dari Yaman ya. Mereka dagang, jadi ya perjalanan sampai ke Yaman dari Mekah ya, dari Mekah dagang ke Yaman, ngambil perdagangan di Yaman, kemudian diambil menuju ke Mekah ya. Kemudian perjalanan yang kemudian dilakukan di musim dingin ini di daerah hawa yang udaranya panas ya. Jadi menujunya ke daerah yang panas, ke Yaman itu panas ya, sehingga tepatnya di musim dingin dilakukan. Kemudian perjalanan yang kedua kapan? Yaitu perjalanan ke Syam ya, yaitu di musim panas untuk mengambil barang-barang dagangan berupa makanan ya. Jadi biji-bijian, tanaman itu semuanya itu diambil dari pada saat musim panas ke Syam ya, mereka ke Syam ya. Perjalanan ini dilakukan di musim panas karena daerah yang dituju adalah daerah yang dingin ya, Syam daerah yang dingin, jadi menujunya di musim panas. Nah, suku Quraisy melakukan hidup ini bisa mereka ini bisa hidup dengan berdagang ya. Kita tahu Mekah ini tidak menghasilkan sesuatu ya, tanahnya nggak ada, yang bisa dihasilkan mau dikasih tanaman apa ya susah ya, sampai sekarang saja masih mengalami kesusahan walaupun dengan teknologi yang canggih. Sehingga hasil yang mereka kemudian bisa hidup itu lewat apa? Lewat dagang mereka ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Makkah itu jadi tujuan, tempat kota tujuan. Orang-orang melakukan ibadah apa istilahnya umrah kah atau melakukan ibadah haji itu menuju ke Makkah, sehingga Makkah harus kemudian hidup ya, dengan apa ini bisa hidupnya dengan dagang. Mereka tidak menghasilkan sesuatu ya. Dagang apa? Mereka tidak produksi sesuatu ya.
suruh produksi kain mereka nggak tahu, ya nggak bisa menghasilkan. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mereka mencari dagangan, keluar ke sana kemari. Nah, subhanallah, ini memang suatu hal bahwa umrah dan haji itu sudah ada ya di zaman jahiliyah, bukan hanya di masa Islam saja, tetapi sudah ada di masa jahiliyah. Jadi mereka tahu ada musim-musim haji, atau kemudian mereka datang ke Mekah untuk umrah dan lain sebagainya, itu sudah biasa mereka lakukan. Seperti itu di masa zaman jahiliyah, sehingga Mekah itu menjadi tempat kota tujuan, dan mereka penduduk Mekah kemudian hidup dari para pendatang ini, ya. Turis-turis ini yang datang ya, menuju ke Mekah, maka kemudian hidupnya dari mereka. Tidak lain mereka menjual sesuatu. Nah, menjual sesuatu tidak bisa memproduksi, ngambil dari Yaman, ngambil dari Syam ya. Kemudian mereka bisa semacam itu, tidak lain ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka bisa pergi sampai ke Yaman, mereka bisa pergi sampai ke Syam, nggak pernah dirampok mereka itu nggak pernah dirampok, nggak pernah diusik perdagangan mereka. Tahu ngelihat, oh ini orang Mekah, bebas ya. Padahal kita tahu di masa itu adalah masa-masa yang kuat bisa mengalahkan ya, yang kuat yang menang ya. Mereka kemudian tidak ada aturan dalam hal ini. Orang kemudian kafilah dagang kemana saja khawatir, dan kemudian harus membawa tentara dan lain sebagainya untuk kemudian jaga harta perdagangan. Tapi khusus untuk orang Mekah sama sekali tidak ya. Orang-orang Mekah dibiarkan. Kenapa? Mereka ini tetangganya Allah, tetangga rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini penduduk yang hidup di Ka'bah ya. Sudah, kalau kata-kata Ka'bah dan lain sebagainya mereka nggak bisa. Apalagi terjadi setelah Abraha ya. Tambah takut lagi mereka kepada orang-orang Mekah. Abraha datang dengan membawa tentaranya, gajah dan lain sebagainya, jumlah tentara hancur semuanya. Oh, ini berarti menunjukkan karamah ini ya, istilahnya ini orang-orang ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kemudian mau ganggu orang-orang yang semacam ini? Enggak bisa. Akhirnya mereka pun tambah bebas untuk pergi kemana saja, dan itu tidak lain karunia dari Allah ya. Ini kan sebab karena ada Ka'bah. Siapa yang meletakkan Ka'bah di situ? Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan. Yang kemudian hidup mereka di situ, kemudian haji di situ, orang semua datang ke situ. Ini semuanya karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Harusnya mereka bersyukur ya terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kemudian tidak mendapatkan gangguan dari siapapun, tetapi ini semua disebabkan Allah Subhanahu wa taala naruh di dalam hati orang-orang penghormatan terhadap orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy ini tidak boleh diganggu, walaupun dalam perjalanan mereka menuju ke Yaman maupun menuju ke Syam tidak diganggu oleh orang-orang suku-suku Arab pada saat itu. Nah, disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya. Mereka ini tidak lain Allah Subhanahu wa taala Rabb hadzal bait ya, Rabb hadzal bait, Tuhannya daripada Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju'in, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, meluaskan rezeki bagi mereka, memudahkan jalan mereka dengan adanya dua perjalanan ini, sehingga menuntaskan permasalahan mereka berupa kelaparan ya. Alladzi at'amahum min ju'in ya. Mereka dalam keadaan lapar dikasih makan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Perdagangan ya. Sebabnya bukan usaha mereka loh ya. Mereka itu tidak berusaha untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sama sekali mereka tidak punya tentara. Tidak punya tentara untuk diri mereka sendiri. Tapi sesungguhnya mereka jadi aman karena Allah ya. Allah yang membuat kemudian mereka jadi aman dalam perjalanan mereka. Seharusnya mereka kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala at'amahum min ju' ya.
ketika kemudian kalian lapar dikasih makan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu kemudian menganggap utama, ya paling utama di antara orang-orang yang di daerah sekitarnya, dan kemudian mereka membuat aturan-aturan, ya aturan-aturannya di antaranya masalah Ka'bah. Ya, Ka'bah ini mereka buat ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Pada saat usia 35 tahun itu kan Ka'bah kemudian dibukar, ya diambrukkan, kemudian dibangun lagi. Ketika dibangun lagi, ya, maka kemudian uang yang didapatkan harus dari yang halal. Ya. Mereka ketika membangun Ka'bah lagi, maka kemudian mengatakan uang yang anukan harus dari yang halal. Ya. Mereka tahu uang yang halal dan uang yang tidak. Padahal di masa jahiliyah, pokoknya uangnya yang baik. Jangan dari curi, jangan dari judi dan lain sebagainya. Yang mereka tahu bahwa itu tidak baik. Akhirnya mereka kumpulkan, ya, istilahnya sumbangan, ya, orang-orang dulu semua nyumbang ini untuk membangun Ka'bah, dan ketika bangun Ka'bah ternyata tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan yang dulu. Nggak bisa, uang yang halal ternyata nggak cukup untuk membangun Ka'bah seperti yang dahulu. Akhirnya mereka kasih cara bahwa ini yang namanya Hijr Ismail termasuk Ka'bah, tapi kemudian tidak dimasukkan karena tidak cukup untuk sampai ke tempat tersebut. Kemudian ini yang namanya Syadarwan, ada namanya Syadarwan itu di daerah sekitar Ka'bah, menjorok keluar, seharusnya sampai di sini Ka'bah, tapi mereka nggak bisa. Lalu kemudian dikasih jarak kurang lebih 50 cm dari semua arah Ka'bah. Kemudian mereka buat Ka'bah itu pintunya cuma satu, ya, pintunya cuma satu saja, dan dibuat tinggi. Dahulu di masa Nabi Ibrahim pintunya dua, ya ronda, orang bisa masuk. Kenapa mereka lakukan semacam ini? Mereka lakukan semacam ini, mereka punya niatan bahwa yang masuk itu orang-orang yang khusus, ya. Jadi ada tangganya, nggak masuk ke tempat tangga tersebut, naik ke tangga tersebut kecuali orang-orang yang pilihan, ya. Mereka kuasai ini, ya. Mereka kuasai tentang daripada pengurusan Ka'bah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW ketika setelah Fathu Makkah lalu mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau sekiranya kaum kamu itu tidak baru masuk Islam, niscaya aku akan ubah Ka'bah seperti masa Nabi Ibrahim. Ada dua pintunya dan pintunya rendah, nah, tidak tinggi, kata Rasulullah SAW. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Coba kita lihat, coba kita perhatikan, Rasulullah tidak merubahnya, tapi hanya mengatakan kalau sekiranya ya tidak baru masuk Islam, niscaya aku akan ubah. Ya. Tapi karena mereka ini baru masuk Islam, ya, akhirnya bangunan Ka'bah itu ya dibiarkan seperti itu. Ya. Lihat bagaimana toleransinya Rasulullah SAW. Ya. Ka'bah loh ini, ya, ini tempat untuk kemudian tujuan semua orang sholat, ya. Sampai akhir zaman, sampai yaumul qiyamah tetap dibiarkan seperti itu, nggak apa-apa. Walaupun bangunan ini sepertinya bangunan zaman jahiliyah, ya, yang beda keyakinannya, ya, dengan Rasulullah SAW Islam, ya, tetapi dibiarkan begitu saja, ya. Gak apa-apa, yang penting tujuannya menuju ke arah Ka'bah sudah cukup, ya. Sedangkan bangunannya mau seperti ini, yang penting adalah bukan bangunannya, bentuknya, tetapi bagaimana maksud dan tujuannya, itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita ini harus banyak toleran, ya. Rasulullah SAW yang punya toleran seperti ini, membiarkan bangunan zaman jahiliyah dibiarkan, padahal ini adalah bangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lah ya, seharusnya suatu hal yang wajar kalau kemudian para wali songo ketika datang ke Indonesia dengan cara-cara yang ya sesuai dengan adat istiadat masa itu, tapi sudah dirubah dengan Islamnya. Adanya wayang dan lain sebagainya, kemudian bangunan masjid di Kudus seperti tempat peribadatan Hindu dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Rasulullah SAW sendiri saja
semacam itu bangunan zaman jahiliyah saja tetap dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ini harus ya lebih toleran terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi yang penting keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah dirubah, selesai. Bukan kemudian permasalahan bangunan, kemudian masalah adat istiadat yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat Islam memang harus disingkirkan. Tetapi yang sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Islam, kenapa harus dihilangkan? Hanya diubah saja suatu hal yang dulu kemudian tidak sesuai dengan Islam, dirubah dengan Islam. Maka kita lihat para wali songo kemudian mereka itu berdakwah dengan hikmahnya. Mereka berdakwah dengan bijaksananya, merubah kita ini semua di daerah kita ini akhirnya menjadi muslim karena kebijaksanaan mereka. Tidak kaku harus semacam ini, kalau enggak bukan Islam, bukan semacam itu mereka ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tadi, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan kepada mereka sehingga tidak ada rasa takut ketika mereka melakukan perjalanan ke Yaman ataupun melakukan perjalanan ke Syam. Padahal ya biasanya ya tempat-tempat semacam itu banyak para perampoknya, banyak kemudian orang-orang yang mengambil harta, tetapi diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang suku Quraisy ya. Sehingga disebutkan di sini bahwa barang siapa melaksanakan perintah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan baginya rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat ya. Apa itu melaksanakan perintah? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa yang taat kepada Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Kalau sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat ini semuanya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan ada rasa takut baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semacam ini sebagai suatu gambaran yang disebutkan di dalam ayat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat-ayat yang lain, kalau sekiranya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ada di daerah negeri Sabak ya, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa mereka ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanaman yang sangat subur di daerah tersebut ya. Tanahnya sangat subur sehingga kemudian hasil buah-buahannya itu sangat banyak, sampai disebutkan dalam perumpamaan dalam suatu menunjukkan bagaimana suburnya daerah tersebut, bahwa mereka itu kalau jalan di gangnya di mana di sini kebun, kemudian di sini kebun, mereka jalan di bawahnya di gang tersebut, maka kemudian kalau naruh di atas tempatnya, di atas kepalanya ini ada wadah, jalan begitu saja sampai ujung sana akan penuh wadahnya dari buah-buahan ya. Dari banyaknya tanaman, banyaknya buah-buah yang kemudian mudah untuk diraih, sehingga suruh jalan saja ya, sampai ujung sana bakalan wadahnya di atas kepalanya itu penuh ya, dari makanan dari buah-buahan. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah. Tetapi ketika mereka kemudian kufur kepada Allah, diutus para nabi rasul kepada mereka, dan kemudian tidak taat kepada Allah, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan dengan apa? Tanamannya yang bisa tumbuh hanya kaktus saja ya. Tanamannya yang tumbuh kaktus kering ya, enggak ada apa-apa yang kemudian didapat dari daerah tersebut. Kalau mau dibalik oleh Allah bisa ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sesungguhnya kalau kalian ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bakal ditambah, tetapi kalau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya bakal dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebutkan di dalam ayat ini bagaimana keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kemudian di sekitarnya sering terjadi perampokan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan ya.
Apakah mereka ini tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kita jadikan tanah haram itu tanah yang aman, ya. Wa yatakhattafun nas min haulihim, sedangkan orang-orang di sekitarnya itu saling merampok, ya. Jadi ini suatu hal yang dikasih karunia oleh Allah. Tanah Mekah itu sudah jadi tanah haram dari sejak dahulu. Sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarganya di situ, kemudian dibangun Ka'bah, maka sudah dikenal bahwa daerah Ka'bah Mekah ini adalah tanah haram. Tanah haram itu apa? Tidak boleh ada pembunuhan di situ, kemudian tidak boleh dicabut tanamannya, tidak boleh diganggu binatangnya. Itu di mana? Haram Mekah. Ya, haram Mekah ada batasannya. Ya, ini tanah haram Mekah, lainnya tanah halal. Ya, sehingga luarnya ini berarti orang kemudian kalau mau berperang, ya, kalau mau berperang itu sudah dari dulu, bukan cuma di masa Rasul. Kalau mau berperang itu mesti keluar dari Mekah. Mereka kelahi, ada suatu mau pembunuhan terjadi, membunuhnya itu di luar Mekah, bukan di tanah haram Mekah. Mereka kelahinya nanti tempat sana di luar, baru kemudian mereka melakukan peperangan di luar. Enggak mau mereka kemudian berperang di Mekah. Karena memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak dahulu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, sungguh haram itu, tanah Mekah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Madinah aku haramkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Madinah itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tanah haram Madinah. Dan di tanah haram Madinah juga berlaku seperti apa yang ada di tanah haram Mekah. Tidak boleh diganggu binatangnya, tidak boleh dicabut tanamannya, dan tidak boleh terjadi pembunuhan di tanah haram Madinah sebagaimana di tanah haram Mekah. Sehingga harusnya orang-orang Mekah ini merasa, harusnya berpikir, ya, bahwa sungguhnya di sekitarnya terjadi perselisihan, pembunuhan, tetapi di tanah haram Mekah sama sekali tidak terjadi. Mereka aman untuk berada di tempat tersebut dari sejak zaman jahiliyah. Harusnya tahu bahwa ini adalah karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu yang mungkin kita bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فتح بالقبول تمام كل سؤال مأمول. وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولين عذاب كل سوء صلى وسلم ربي عاد الحبي وآلي وصحبي عدادة الصحب للإله في البدء والتناهي.